Hari ini saya akan bicara kepada saudara satu firman Tuhan. Judulnya adalah Exceeding Grace atau anugerah melimpah. Kita langsung saja baca ayatnya. Di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 6 sampai 8. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita, perhatikan, kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Ayo kita urangi frase itu. 2, 3. Kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Pegang itu dulu, kita selesaikan pembacaan ini. Sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh imanmu, oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Oke, jadi ini kasih karunia. Bukan hasil usaha, tetapi pemberian. Pemberian Allah. Saya yakin sementara firman Tuhan dibagikan, ada orang di tempat ini, Anda sebenarnya enggak layak. Tapi kasih karunia dari Tuhan diberikan kepada saudara. Oke. Dan yang luar biasa, kasih karunia Tuhan itu dicatat di dalam ayat tadi sebagai ini. Kekayaan kasih karunia-Nya yang apa? Melimpah-limpah. Jadi yang namanya kasih karunia, saya hari ini ingin ajak saudara untuk mengenal kasih karunia dimensi yang melimpah-limpah. Karena kasih karunia Tuhan itu tersedia di dalam berbagai macam takaran. Tuhan yang sama kasih karunia-Nya juga tersedia untuk bangsa Israel waktu mereka ada di bawah perbudakan Mesir. Di situ mereka mengalami pergumulan, di situ mereka mengalami tantangan. Tapi di bawah perbudakan pun tetap ada pemeliharaan Tuhan. Saya berdoa Anda yang sedang mengalami pergumulan berat dalam hidup saudara, hari ini ada kasih karunia dari Tuhan untuk Anda melalui semuanya itu. Amin, haleluya. Nah, tapi Tuhan yang sama juga Tuhan yang menyediakan kasih karunia buat mereka waktu mereka ada di padang gurun. Anda masih ingat gak di padang gurun bagaimana cara Tuhan memelihara mereka? Tuhan turunkan mana. Mana itu hanya bisa dikumpulkan secukupnya. Jadi mana sehari cukup untuk sehari. Berkat sehari cukup untuk sehari. Pas. Kalau di Mesir selalu kurang, selalu minus. Tetapi di padang gurun selalu pas. Tapi yang luar biasa saudaraku, Tuhan yang sama yang memelihara mereka di padang gurun. Tuhan yang sama memelihara mereka di tanah perjanjian. Di tanah perjanjian ini dicatat sebagai tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Kali ini bukan pas, tapi yang mereka alami kelimpahan. Di 3 dimensi ini selalu ada kasih karunia. Ya, dan orang Kristen ada yang mengenal kasih karunia Tuhan di tahap yang pertama. Tapi ada juga yang bisa mengenal kasih karunia Tuhan di tahap berikutnya. Tapi ada yang sampai mengenal kasih karunia Tuhan seperti yang kita baca tadi. Di level kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Saya berdoa hari ini Tuhan bawa setiap pribadi di tempat ini masuk di dalam takaran kasih karunia yang lebih dalam. Takaran kasih karunia yang melimpah-limpah. Bukankah itu cara Yesus menyediakan buat kita? Masih ingatkah saudara mujizat 5 roti dan 2 ikan? Waktu itu kebutuhannya besar. 5.000 orang harus dikasih makan. Itu kalau hanya dihitung yang laki-laki. Tapi yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Yang luar biasa waktu Tuhan berikan kasih karunia-Nya.
Mujizatnya terjadi. 5 roti 2 ikan bisa berlipat kali ganda. Memberi makan semua orang kenyang. Bahkan sampai berlebih. Berlimpah. Dikumpulkan 12 bakul. Coba Anda renungkan itu. Ya, artinya sama-sama kasih karunia tersedia. Ada yang namanya kasih karunia yang melimpah-limpah. Saya nggak tahu Anda di dimensi yang mana. Tapi dimensi manapun Anda berada, tetap kasih karunia. Doa saya hari ini, kasih karunia yang Anda alami ditambahkan sampai semuanya masuk di dalam dimensi kasih karunia yang berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Karena kita bisa bertumbuh di dalam kasih karunia. Seperti bangsa Israel tadi dari perbudakan Mesir ke padang gurun. Masuk ke tanah perjanjian. Ini namanya bertumbuh, berjalan di dalam kasih karunia. Jadi di level manapun Anda sekarang ini sadari dulu ada kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Buka hati saudara lebar-lebar dan doa sama Tuhan, ngomong Tuhan bahwa aku masuk di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Oke, kita baca 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Banyak orang kalau bicara tentang kasih karunia yang melimpah-limpah. Terus buka ayat ini ngomong, kan Rasul Paulus saja dijawab sama Tuhan, cukuplah kasih karuniaku. Jadi kok kayaknya ditolak, kayaknya nggak tersedia. Nah saya mesti ngomong begini sama saudara. Sama-sama ngomong cukup. Cukup itu bisa 2 arti. Cukup karena pas. Tapi juga ada cukup karena begitu limpahnya, lebih besar dari kebutuhannya. Maksudnya gimana? Contoh gini. Anak saya mau beli permen, minta uang sama saya. Harganya berapa? 5.000. Saya kasih 5.000. Berarti itu pas. 5.000 cukup untuk beli permen. Di waktu berikutnya, anak saya yang sama mau beli permen yang sama lagi. Ya, dia mau beli permen 5.000 kan. Saya bawain 100.000. Terus dia ngomong, kali ini mau 2. Berarti 5.000 kali 2 sama dengan 10.000. Saya ngomong sama dia, kan tadi sudah dibawain 100.000. Cukuplah, pasti cukup. Ngomong cukup yang sama, tapi cukup karena 100.000 itu pasti mengcover yang hanya 10.000. Pasti berlimpah, cukup. Tahukah saudara, walaupun Tuhan ngomong sama Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku. Bukan berarti kasih karunianya dalam hidup Paulus pas-pasan. Anda lihat saja betapa melimpahnya kasih karunia Tuhan dalam hidup Paulus. Coba Anda lihat betapa melimpahnya hikmat Tuhan dalam hidup Paulus. Betapa melimpahnya kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup Paulus. Betapa luar biasanya penyertaan Tuhan dalam hidup Paulus. Dimanapun Paulus berada selalu ada revival terjadi. Ada mujizat terjadi. Ada terobosan, ada kegerakan, ada jiwa-jiwa diselamatkan. Ada perkara-perkara besar yang terjadi. Dimanapun Paulus berada, di situ ada kelimpahan kasih karunia. Amin. Jadi kalau Tuhan ngomong cukup sama Rasul Paulus, bukan cukup yang pas, tapi cukup yang berlimpah-limpah. Doa saya yang Tuhan kerjakan untuk Paulus, Tuhan kerjakan juga untuk setiap orang di tempat ini. Dibawa masuk di dalam kelimpahan kasih karunia yang belum pernah Anda pikirkan sebelumnya. Yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Saya berdoain. Karena firman Tuhan ini bukan sekedar teori tentang kasih karunia. Tapi saya berdoa Anda dibawa masuk dalam dimensi yang lebih dalam lagi. Lebih berkelimpahan lagi. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa apa? Berkecukupan. Ini level pertama dulu.
Kita semua ngalami ini. Senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Ada yang namanya next level. Level berikutnya. Level berikutnya apa? Coba lanjutkan. Dan malah ya, bukan cuma berkecukupan loh. Ada kata malah. Berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Saya berdoa di semua aspek hidup saudara. Yang pertama berkecukupan. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Mulai saat ini Tuhan bawa saudara berkelimpahan, berkelebihan di dalam kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah. Jadi miliki iman kasih karunia yang melimpah. Bahkan kalau saudara sudah dibawa di dalam satu dimensi kelimpahan. Saya mau ngomong sama saudara. Selalu tersedia dimensi kelimpahan yang lebih lagi. Selalu tersedia lagi sukacita yang lebih lagi. Damai sejahtera yang lebih lagi. Oke. Selalu akan tersedia kemenangan yang lebih lagi. Selalu akan tersedia kemuliaan yang lebih besar. Karena itu firman Tuhan ngomong, Tuhan mau bawa kita dari kemuliaan pada kemuliaan. Jadi non-stop. Tuhan itu terus. Karena Tuhan unlimited. Tuhan kita itu tidak terbatas. Dan kalau saudara mau bertumbuh di dalam kasih karunia, Anda akan melimpah. Anda akan mengalami yang namanya dimensi unlimited tanpa batas dari kasih karunia. Dalam hal hikmat Tuhan bisa memberikan hikmat yang tidak terbatas. Karena hikmat itu ada takaran yang beda-beda. Tapi kalau ada terus bertumbuh, Tuhan bisa menambahkan lebih lagi. Bahkan yang dialami oleh Daniel, Tuhan juga bisa berikan hikmat yang sama kepada saudara. Hikmat yang Tuhan berikan Salomo, Tuhan juga bisa berikan di dalam hidup saudara. Kelimpahan kasih karunia. Dan kalau saudara dapat kasih karunia, orang kalau dapat kasih karunia selalu menang. Kasih karunia Tuhan atau anugerah Tuhan itu lebih dari kepandaian manusia, lebih dari harta kita, jabatan kita, lebih dari semua. Kita baca ya, Pengkhotbah 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Padahal harusnya kalau lomba yang menang yang cepat. Logikanya gitu. Tapi waktu Salomo memperhatikan tidak selalu kayak gitu. Ya. Yang menang di dalam pertandingan perlombaan kehidupan ini belum tentu yang cepat. Kayaknya sekarang cepat, dia cepat. Tapi seringkali yang cepat salah langkah. Yang cepat akhirnya ketinggalan. Yang kayaknya di awal biasa-biasa saja. Tuhan bisa buat percepatan dan jadi pemenangnya. Akan ada orang-orang di tempat ini karena anugerah Anda yang jadi pemenang. Bahkan jadi lebih dari pemenang. Amin. Karena anugerah. Karena kasih karunia, bukan sekedar karena cepat. Lanjutkan tadi pembacaan tadi. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Artinya anugerah Tuhan itu lebih dari kepandaian, lebih dari kecerdasan, lebih dari kekayaan, lebih dari semua. Kalau orang dapat anugerah, dia menang. Ya, orang pinter kalahnya sama orang yang diberkati. Benar? Dan saya percaya kalau saudara anak-anak Tuhan, saudara jemaat keluarga Allah, tanpa terkecuali, Anda terima kasih karunia. Anda orang yang diberkati oleh Tuhan. Anda bukan orang biasa, tapi ada kasih karunia Tuhan yang besar atas hidup saudara. Haleluya. Dan saran saya sama saudara, kalau saudara melihat ada orang yang diberi Tuhan kasih karunia, jangan dimusuhin. Tapi diberkati. Karena Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham ini orang yang dapat kasih karunia. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati kamu. Sebaliknya orang-orang yang mengutuki kamu, aku kutuki.
Coba Anda renungkan itu. Orang kalau dalam hidupnya ada kasih karunia Tuhan, itu yang Tuhan akan kerjakan. Siapa di sini percaya dalam hidup saudara, atas hidup saudara, ada kasih karunia? Lambaikan tangan saudara. Mulai hari ini, orang-orang yang memberkati saudara, diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, orang-orang yang mengutuki saudara, dikutuki hidupnya. Yes. Saya tuh ngelihat, saya perhatikan ya, atas hidup Pak Obadja, itu tuh benar-benar berlaku. Ya, perjalanan kita kan bukan baru ya, kita sudah sekian puluh tahun. Saya tuh ngelihat ada orang-orang yang gak sadar tentang prinsip ini, terus kemudian mencaci maki, mengata-ngatai, menyerang Pak Obadja. Anda kan ngerti, Pak Obadja itu orangnya low profile, orangnya rendah hati, diem. Dia kalau diserang gak bales, dia biasa aja. Tapi orang lama ngerti. Orang-orang yang menyerang setahun, 2 tahun, 5 tahun, sampai di satu titik. Hidupnya akan jadi kering kerontang. Dan benar firman Tuhan, yang mengutuki, dikutuki. Tapi yang memberkati, diberkati. Terjadi juga di dalam hidup saudara. Mulai hari ini kasih karunia Allah berlimpah atas hidup saudara. Amin. Jadi hidup dalam kasih karunia itu indah. Itu sebabnya bukan cuma kita mau terima kasih karunia, tapi kita mau berdoa supaya kasih karunia Allah mengambil alih hidup kita. Ya, saya ini orang yang kalau Anda dengar khotbah-khotbah saya, Anda akan menyadari saya orang yang value kerja keras. Benar nggak? Ya, saya orang yang sangat menghargai kerja keras. Harus kerja keras, harus kerja keras. Tapi saudara juga harus menyadari, kerja keras itu harus. Tapi ada hal-hal yang kita harus menyadari, kita kerja keras pun tetap tidak bisa. Ada yang tidak bisa dilakukan oleh kerja keras. Di situ peranan kasih karunia. Yang kerja keras tidak bisa lakukan, Tuhan bisa kerjakan itu di dalam hidup saudara. Anugerah itu. Itu bukan kuat, bukan gagah kita. Tapi itu memang roh Tuhan sudah take over. Kasih karunia Tuhan mengambil alih hidup kita. Ya. Itu yang dialami oleh Daud. Waktu dia melawan Goliat. Goliat musuh yang terkuat pun. Tapi Daud menang. Kenapa? Karena kasih karunia anugerah. Padahal Goliat, kalau orang misalnya ya, ini mau ada pertandingan kan kadang-kadang kayak pertandingan tinju dibandingin kan. Oh ini kekuatannya yang ini dibandingkan yang ini, kecepatannya dibandingkan kan gimana. Kalau dibandingkan Daud sama Goliat, pengalaman menang siapa? Goliat. Senjata menang mana? Goliat. Pertahanan menang mana? Tenaga menang mana? Semuanya Goliat. Harusnya Goliat yang dijagokan. Tapi siapa yang menang? Daud. Coba Anda renungkan itu. Belum tentu yang lebih kuat, lebih pengalaman, lebih segalanya menang. Tapi yang pasti, yang terima kasih karunia, Tuhan akan buat jadi menang. Anda secara manusia harusnya kalah. Tapi hari ini Anda terima kasih karunia dari Tuhan. Kekalahanmu akan dirubah jadi kemenangan. Haleluya. Kasih karunia. Coba Anda lihat. Bangsa Israel diperbudak di Mesir. Zaman itu bangsa Mesir budayanya paling unggul di dunia. Itu pusat ilmu pengetahuan di dunia. Zaman itu di Mesir, itu militernya adidaya. Terus bangsa Israel ini jadi budak dari keturunan ke keturunan sekitar 430 tahun. Apa harapannya? Mereka gak pernah diajarin perang, gak pernah diajarin strategi militer dan lain sebagainya. Gimana caranya? Semua kalah set semua. Karena yang mereka hadapi negara superpower. Tapi ternyata siapa yang menang? Bangsa Israel. Ternyata yang super power kalahnya sama super grace. Mulai hari ini super grace, exceeding grace, anugerah yang melimpah itu terima di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan bisa membuat saudara makan kenyang di saat kelaparan. Itu yang dialami oleh Elia
Setiap sore Tuhan perintahkan burung gagak datang ngasih makan. Siapa di sini yang percaya Tuhanmu masih belum berubah? Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya Tuhanmu juga tetap sama nanti tahun 2023? Padahal dunia ngomong 2023 gelap. Mungkin dunia benar untuk dunia gelap. Tapi kalau saudara punya Tuhan dan Tuhan hari ini berkenan memberikan kasih karunia-Nya. Dunia boleh kelaparan. Tapi di 2023 ada orang-orang di tempat ini Tuhan akan membuat saudara makan kenyang. Hidup saudara dibuat jadi manis dan indah. Dan terang kemuliaannya bersinar atas hidup saudara. Jadi kalau baca berita itu, 2023 gelap. Oh oke, tapi tambahin. Buat saya terang. Karena ada kasih karunia. Jadi jangan ketakutan, jangan khawatir dalam hidup saudara. Karena ada kasih karunia yang melimpah. Tuhan yang sama yang bisa memelihara Elia. Tuhan yang sama juga memelihara keluarga saudara. Anak-anak saudara. Semuanya di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan ingat baik-baik. Kasih karunia-Nya itu unlimited. Anda mau ngalami percayanya pas-pasan. Ya pas-pasan akan terjadi. Tapi kalau saudara bisa percaya dalam takaran yang berlimpah-limpah, Yesus ngomongnya terjadilah sesuai imanmu. Imanmu nyampainya pas-pasan, pas-pasan dia kerjakan, dia gak keberatan kok. Tapi dia juga gak keberatan. Kalau imanmu nyampainya berlimpah, berlimpah juga akan Anda alami di dalam hidup saudara. Karena kasih karunia-Nya tidak terbatas. Jadi jangan hidup di luar kasih karunia, isinya pergumulan. Hiduplah di dalam kasih karunia. Karena ada pergumulan pun Tuhan sediakan pertolongan. Semuanya di dalam kasih karunia Tuhan. Nah siapa di sini yang mau dalam hidupnya, dalam hidup saudara, kasih karunia dari Tuhan itu sampai take over, dominan, mengambil alih. Anda mau? Ya, gimana caranya dalam hidup kita ngalami kelimpahan kasih karunia? Ini bukan cuma istilah loh. Jadi ada cara untuk benar-benar masuk di dalam dimensi kasih karunia. Saya diajari Tuhan dalam hidup ini dari waktu ke waktu terus bertumbuh dalam kasih karunia. Sampai hari ini pun masih terus bertumbuh di dalam kasih karunia. Nah gimana caranya kita bisa terus lebih lagi ngalami kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas itu. Berlimpah-limpah itu. Nomor 1, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena dia sumber anugerah, sumber kasih karunia. Roma 6 ayat 13 sampai 14. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Hari ini kita komit ya, Tuhan ngomong jangan serahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Jangan serahkan tangan saudara kepada dosa. Jangan serahkan kaki saudara kepada dosa. Jangan serahkan lidah saudara kepada dosa. Jangan serahkan mata saudara kepada dosa. Itu jadi senjata kelaliman. Kalau sempat kita lakukan itu, ambil keputusan, bertobat dan tinggalkan dosa. Oke? Adam dan Hawa yang sudah nerima kelimpahan kasih karunia gara-gara menyerahkan anggota tubuhnya kepada dosa, akibatnya terpotong dan kering dari kasih karunia. Dan itu bukan hukum Taurat ya. Karena hukum Taurat belum ada zaman Adam dan Hawa. Itu masih perfect. Itu Tuhan yang ciptakan dari awal sempurna, baik, sangat baik. Tapi yang namanya dosa itu mengeringkan kasih karunia. Karena itu rugi. Anda berbuat dosa kayaknya enak tapi rugi. Karena itu mengeringkan, mengurangi, memotong, memangkas kasih karunia. Lanjutkan. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi apa? Semuanya katakan senjata kebenaran. Oke, ini yang Alkitab mau. Serahkan anggota tubuhmu untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi, perhatikan, yang mau menyerahkan anggota tubuhnya
menjadi senjata kebenaran. Lihat, kamu akan ada di bawah kasih karunia. Tiba-tiba langsung di switch. Tiba-tiba langsung kayak dipindahin. Tadinya di bawah hukum Taurat, sekarang di bawah kasih karunia. Kuncinya apa? Serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Itu kunci kasih karunia Tuhan. Itu yang dialami oleh Saulus. Tadinya dia pakai anggota tubuhnya sebagai senjata kelaliman. Dia aniaya orang Kristen. Dia lakukan banyak hal-hal yang menyakiti hati Allah. Sampai Tuhan Yesus sendiri menampakkan diri kepadanya. Dan di situ Saulus dijamah Tuhan, Saulus bertobat. Namanya terus berubah dari Saulus jadi Paulus. Dan sejak saat itu dia berbalik. Sejak saat itu dia serahkan anggota-anggota tubuhnya yang tadinya untuk senjata kelaliman. Sekarang dipakai untuk senjata kebenaran. Dia pakai tangannya untuk kerja buat Tuhan. Dia pakai lidahnya untuk bersaksi, memberitakan kabar baik Injil Yesus Kristus. Dia pakai kakinya untuk berjalan dari kota ke kota, dari bangsa ke bangsa. Untuk cari jiwa, untuk memperluas kerajaan Allah. Dan sementara dia pakai anggota tubuhnya sebagai senjata kebenaran seperti itu. Maka dalam hidup Rasul Paulus ada kelimpahan kasih karunia. Nah, banyak orang Kristen di tahap ini belum dong. Belum paham. Kita berpikir apa urusannya menyerahkan anggota tubuh saya sebagai senjata kebenaran dengan hidup dalam kasih karunia. Hidup di dalam anugerah. Hidup di dalam berkat Tuhan. Apa hubungannya? Oh, hubungannya kuat sekali. Cuma kitanya yang gak nangkep. Banyak orang hanya mau kasih karunia. Banyak orang hanya mau menikmati anugerah. Tapi kalau anugerah kasih karunia itu cuma untuk diri kita sendiri. Pokok kita lagi dan kita lagi. Tuhan gak dapat apa-apa. Coba saya tanya sama saudara. Kalau Anda jadi Tuhan, poinnya apa? Semakin dikasih kasih karunia, semakin gak berguna buat Tuhan. Semakin diberkati, ya buat Tuhan gak ada poinnya. Karena cuma dipakai untuk diri sendiri. Jadi buat Tuhan gak ada poinnya. Motivasinya Tuhan apa? Menambahkan kasih karunia. Ya sudahlah. Hari ini saya ajak saudara untuk pastikan supaya Tuhan tahu semakin dia limpahkan kasih karunia-Nya dalam hidupmu, semakin hidupmu akan mempermuliakan nama Tuhan. Semakin pekerjaan Tuhan di muka bumi ini akan dimajukan melalui hidup saudara. Semakin banyak jiwa yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Kerajaan Allah diperluas. Kalau dia dapat poin kayak gitu, dia akan membuka lebar-lebar pintu kasih karunia dan Anda akan mengalami kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Amin. Jadi hari ini ambil komitmen, tanganmu kerja buat Tuhan. Jangan jadi tangan yang cuma untuk diri sendiri, tapi kerja buat Tuhan. Lidah saudara, pakai lidah itu bukan cuma nego untuk customer saudara, good. Tapi pakai lidah saudara, bersaksi bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pertolongan. Ajak teman-teman sudah datang beribadah, datang ke gereja, ngalami Tuhan dalam hidup mereka. Anda kerja buat Tuhan, Anda pakai anggota tubuh saudara sebagai senjata kebenaran. Anda lakukan itu. Dan kasih karunia Tuhan, kasih sama saudara. Satu kasih karunia saja bisa membuat lompatan 20 tahun maju dalam sekejap. Satu koneksi Tuhan kasih, satu promosi Tuhan berikan. Apa yang harusnya baru bisa terjadi 20 tahun, Tuhan bisa kerjakan sekejap begitu saja dalam hidup saudara. Hal-hal yang melampaui pikiran, melampaui bayangan saudara, gak kepikir kok bisa seperti itu. Tuhan kasih satu aja anugerahnya. Hidupmu tidak akan pernah sama. Masa depanmu akan di-upgrade. Masa depan anak-anak keturunan saudara juga akan diangkat dan dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Jadi buat Tuhan ngerti kalau kasih karunia-Nya dilimpahkan tambah melimpah dalam hidupmu.
nama Yesus semakin dipermuliakan. Jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Kerajaan Allah diperluas. Itu poinnya buat Tuhan. Dan dia akan memastikan banyak poin buat saudara. Karena itu carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Semuanya itu poin-poin saudara yang Anda rindukan. Tuhan kasih sama saudara. Tapi yang Tuhan mau Anda pastikan senjata kebenaran untuk apa? Kerajaan Allah diperluas. Cari dulu yang satu itu. Maka kamu akan ada di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua. Bagaimana kita bisa mengalami kelimpahan kasih karunia dari Tuhan itu? Yang kedua, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Ya. Tahukah saudara, dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata anugerah atau kasih karunia, itu definisinya ini. Pemberian. Jadi anugerah, kasih karunia itu apa? Pemberian dari pihak atas kepada yang ada di bawah. Jadi kasih karunia itu dikasih dari yang atas kepada yang bawah. Untuk saudara bisa menerima anugerah itu, artinya harus ada di bawah. Kalau kita memposisikan diri di atas, gak dapat. Karena kasih karunia diberikan dari Tuhan kepada yang rendah hati. Makanya Alkitab ngomong, yang meninggikan diri malah direndahkan. Tapi yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, ia akan meninggikan engkau pada waktunya. Itu kasih karunia. Jadi Anda harus ngerti kasih karunia itu bukan untuk orang yang sombong, untuk orang tinggi hati. No. Kasih karunia itu diberikan sama yang rendah hati. Raja Nebukadnezar belajar pelajaran yang satu ini dengan cara yang menyakitkan. Harga yang mahal. Ceritanya waktu itu dia disertai Tuhan. Dia diurapi Tuhan. Luar biasa sekali. Dia jadi raja yang terbesar pada zamannya. Tapi yang namanya manusia saudaraku ya, siapa saja bisa ngalami. Kadang-kadang perasaan hati kita terbawa. Saat maju terus, menang lagi, maju lagi, menang lagi. Bisa terpancing jadi sombong nih. Terus dia ngomong, wah ini semua karena aku yang hebat. Ini yang aku yang bangun semuanya. Dia meninggikan, dia menyombongkan diri. Begitu Tuhan dengar dari surga, Tuhan ngomong selesai. Alkitab mencatat dicabut akal budinya oleh Tuhan. Raja yang begitu terhormat dan berkuasa ini tiba-tiba kehilangan kemanusiaannya. Hidup bagaikan binatang. Kehilangan segalanya. Coba Anda renungkan nih. Dalam sekejap begitu saja hilang semuanya. Gara-gara sombong. Sudah dapat kasih karunia tapi sombong. Bisa kehilangan kasih karunia. Sampai akhirnya Nebukadnezar ngerti kesalahannya. Dan dia bertobat. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita baca ya. Daniel 4 ayat yang ke-34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit. Berarti dia di bawah, dia ngelihat ke atas. Ke langit, ke Tuhan. Dan perhatikan, begitu dia merendahkan dirinya, akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Coba Anda renungkan, tadinya dia yang meninggikan diri sendiri. Tapi sekarang dari bawah dia membesarkan, meninggikan yang maha tinggi, yang berkuasa, yang maha besar. Lanjutkan lagi pembacaan itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Artinya Nebukadnezar lagi present worship nih. Tadinya kalau dia ngomong, waduh meninggikan diri luar biasa sombongnya minta ampun. Tapi sekarang dia tinggikan Allah yang berkuasa. Raja yang kekal, dia lebih besar dari yang terbesar. Dia lebih tinggi dari yang paling tinggi. Dia lebih berkuasa dari yang paling berkuasa. Tahu enggak saudara? Salah satu ciri orang yang rendah hati adalah kalau datang sama Tuhan, dia enggak diem.
tapi dia tinggikan Tuhan. Anda kalau ibadah, saudara harus tahu, Tuhan tuh melihat bagaimana saudara menyembah dia. Hanya orang yang humble, hanya orang yang rendah hati, yang mau angkat tangannya menyembah dia. Yang mau bahkan sampai berlutut, bersujud di hadapan Tuhan. Yang mau sampai menari, sampai melompat, memuji, bertepuk tangan untuk menyenangkan nama Tuhan. Buat Tuhan itu poin, itu artinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada orang-orang yang ketika ujian penyembahan, kayaknya kita nih too big. Kita ini sudah gede banget. Sehingga untuk memuji Tuhan kita kayak, malah sebagian orang lihat, oh ini WL-nya salah. Oh ini pemain musik gak bener ini. Loh, ini waktu saudara jadi juri menilai atau Tuhan yang melihat penyembahan saudara. Saya berdoa saudara gak seperti Nebukadnezar yang kalau ngomong kayaknya kita yang di atas. Tapi saat pujian penyembahan, saya ajak saudara rendahkan dirimu, agungkan Yesus, tinggikan dia, megahkan dia, besarkan dia. Karena itu adalah momen di mana kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan ia yang akan meninggikan kita pada waktunya. Amin. Saya tantang saudara, kalau pagi hari bangun sebelum sibuk yang lain-lain. Punya waktu menyembah Yesus dulu. Punya waktu bersekutu pribadi dengan Tuhan. Doa, firman. Banyak orang tanpa sadar, sombong banget. Tanpa sadar. Ngomong gak ada waktu buat Tuhan. Tapi kok saudara ada waktu untuk WhatsApp? Kok bisa ada waktu baca news? Update status, sosial media? Coba saudara renungkan, kalau saudara dipanggil sama Bapak Presiden, sejam ketemu, dan saudara ngomong gak ada waktu. Wih, sombong banget kita ini. Tapi seringkali yang kita lakukan seperti itu sama Tuhan. Padahal dia presiden di atas segala presiden. Dia raja di atas segala raja. Mulai hari ini rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan terlalu besar untuk berdoa. Jangan terlalu besar untuk menyembah. Jangan terlalu besar untuk bersekutu intim sama Tuhan. Sebelum saudara sibuk ini, sibuk itu, pagi hari engkau bangun. Sujud dulu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dan sembah yang maha tinggi, yang berkuasa, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Dan saksikan, alami bagaimana dia akan jadi pribadi yang nyata dalam hidup saudara. Banyak orang Kristen gak ngalami Allah itu nyata. Cuma teori, cuma wah Allah besar, tapi gak ngalami kebesaran Tuhan. Allah berkuasa, tapi gak ngalami kuasa Tuhan. Kenapa? Karena gak tahu menghormati Tuhan. Mulai hari ini rendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Dan lihat bagaimana kasih karunia-Nya diberikan dalam hidup saudara. Siapa yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan? Siapa yang mau membesarkan, meninggikan Tuhan? Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Raja Surga, buat Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Amin. Yang ketiga, untuk kita bisa mengalami kelimpahan kasih karunia. Nomor 3, deklarasikan kasih karunia secara profetik. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakkannya, ia akan memakan buahnya. Jadi yang Anda gemakkan apa, itu buah yang akan Anda nikmati. Makanya di kitab Kejadian, kalau Tuhan ngomong jadilah terang. Yang jadi apa? Terang juga. Tuhan ngomong jadilah terang bukan binatang yang jadi. Tuhan ngomong jadilah ikan di laut. Yang jadi ikan di laut bukan binatang melata. Jadi yang digemakkan itu yang muncul buahnya. Hasilnya. Banyak orang tahu tapi nggak tahu prinsip ini sehingga mempraktekkan dengan cara yang salah. Banyak orang selalu mengembangkan aku orang biasa, aku bukan siapa-siapa, aku orang kecil, gak bisa apa-apa, susah sekarang keadaan berat, gak mungkin. Itu yang kita gemakan, makanya hidupnya berat, serba gak mungkin. Karena Tuhan ngomong hidup, bukan cuma hidup, mati, dua-duanya. Mau hidup mau mati, dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkan, ia memakan
buahnya. Jadi hari ini gemakkan anugerah. Mulai hari ini gemakkan kasih karunia. Anda ngerti nggak kenapa kok Rasul Paulus disebut the apostle of grace. Rasul anugerah, rasul kasih karunia. Karena Anda baca di kitab Perjanjian Baru, itu yang ngomong paling banyak tentang kasih karunia, yang menulis paling banyak tentang kasih karunia, itu adalah Rasul Paulus. Ngomongnya itu terus. Makanya hidupnya melimpah dengan kasih karunia. Ngomongnya mujizat terus, makanya hidupnya selalu ada mujizat. Yang Anda gemakan, prinsipnya itu aja. Yang Anda gemakan, itu yang Anda makan buahnya. 23 tahun yang lalu, pertama saya merintis gereja di Jogja, jemaat kita masih sedikit sekali, beberapa puluh. Terus kemudian kita juga ibadah di ruangan yang kecil, sangat kecil. Tapi setiap kali saya ada di jalan, naik mobil, ngelihat gedung-gedung yang besar, saya selalu tunjuk. Kadang saya sendiri, kadang ada juga yang bersama saya tunjuk dalam nama Yesus. Jadi gereja kita. Dalam nama Yesus kita akan ibadah di tempat-tempat yang besar seperti itu. Waktu itu orang kalau dengar saya ngomong akan ketawa. Karena orang itu kan ngelihat kelas kita ya. Kelas kita waktu itu masih jauh sekali. Tapi yang 23 tahun lalu kita gemakkan. Sekarang buahnya mulai muncul. Di berbagai kota, gereja kita ada di tempat-tempat yang besar. Saya mau nubuatkan buat setiap orang di tempat ini. Orang-orang yang ada di ibadah ini, jemaat, keluarga Allah, saudara, semuanya. Orang-orang besarnya Jakarta, orang-orang kuatnya Indonesia. Anda orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang engkau kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil. Angkat dua tangan saudara ini. Tangan-tangan ini diurapi oleh Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya dijadikan Tuhan berhasil. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Engkau akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Melalui hidupmu kerajaan Allah akan diperluas. Jiwa-jiwa diselamatkan. Dan nama Yesus dipermuliakan. Anda percaya? Terima itu terjadi dalam hidupmu. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Ku. Tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan Mari dengan segenap hati katakan aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Ku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba. Sekali lagi mari semuanya. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Ku, tetap setia pada perjanjian. Jadikan ku hamba. Salah satu cara kita merendahkan hati di hadapan Tuhan adalah kita mengakui kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Jadi buat saudara yang dalam hidupmu belum ada Tuhan. Anda yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Langkah pertama saudara, ayo undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Anda yang mau angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan hidupku. Mulai sekarang, aku milik Tuhan Yesus. Dan aku mau mengiring Yesus, melayani Yesus
sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidup. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Yang kedua, pakai anggota-anggota tubuh saudara. Jadi senjata kebenaran. Amin. Itu cara paling cepat untuk saudara berpartner sama Tuhan. Berapa banyak orang yang dalam hidupnya berjuang sendiri. Bekerja sendiri. Kenapa? Karena semuanya kepentingan kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Tapi Yesus ngomong cari dulu kerajaan Allah. Pakai anggota tubuhmu untuk senjata kebenaran. Pakai lidahmu untuk bersaksi. Bukan cuma kalian buat diri saudara. Tapi bersaksi untuk selamatkan jiwa-jiwa. Bersaksi dalam Yesus ada pertolongan. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada keselamatan. Pakai tangan saudara untuk kerja buat Tuhan. Tangan ini harus senjata kebenaran. Pakai kaki saudara. Jalan cari jiwa. Memperluas kerajaan Allah. Begitu Tuhan lihat hidup saudara jadi senjata kebenaran. Tiba-tiba tangan Tuhan akan memindahkan saudara. Sehingga kau hidup di dalam kasih karunia. Open heaven, anugerah kasih karunia. Sekarang Anda gak sendiri, Anda berpartner sama Tuhan. Dan kalau Anda berpartner, Anda di backup sama Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang akan menyertai saudara. Anda yang mau pakai hidup saudara jadi senjata kebenaran. Mari angkat dua tangan saudara. Katakan Tuhan Yesus, pakai hidupku Pakai hidup. jadi senjata kebenaran. Senjata. Pakai lidahku, Pakai lidah. tanganku, kakiku jadi senjata kebenaran untuk memperluas kerajaan. Mari masing-masing angkat suara berdoa. Sampaikan komitmen saudara pada Tuhan. Hidupku ini berguna buat Tuhan. Bermanfaat untuk Tuhan. Untuk kerajaan Allah. Pakai aku Tuhan. Pakai jabatanku untuk kerajaan Allah. Jadi senjata kebenaran. Pakai rumahku, mobilku untuk senjata kebenaran. Pakai sosial mediaku jadi senjata kebenaran yang berguna untuk Tuhan. Untuk menguatkan yang lemah, menghiburkan yang sedih. Oh, untuk jadi berkat buat orang-orang di sekeliling yang membutuhkan. Pakai aku jadi senjata kebenaran. Pakai aku Tuhan. Pakai hidup ini ya Tuhan. Pakai keluargaku Tuhan. Jadi senjata kebenaran. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dan yang terakhir, yang ketiga. Mari pergunakan deklarasi profetik. Weaponize your tongue. Pakai lidahmu jadi weapon, jadi senjata. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakkan, ia memakan buahnya. Ternyata yang saya gemakkan 23 tahun yang lalu, sekarang saya mulai menikmati buahnya. Memang kadang-kadang ketika kita menabur, tidak satu juga kita menuai. Butuh waktu, tapi tuaian akan datang dalam hidup saudara. Jadi bagian kita menggemakkan. Bagian kita menggemakkan. Gemakkan kesembuhanmu. Gemakkan pemulihan keluargamu. Gemakkan keselamatan seisi keluargamu. Gemakkan masa depan yang gilang gemilang. Dan penuh dengan pengharapan. Gemakkan keberhasilan. Gemakkan kemenangan. Gemakkan mujizat. Anda yang mau angkat dua tangan saudara. Mulai angkat suara saudara. Dan deklarasi profetik sesuai dengan apa yang Anda percaya. Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Katakan I'm blessed. Aku diberkati oleh Tuhan. Aku diberkati oleh Tuhan. Aku orang yang diberkati oleh Tuhan. Dalam hidupku. Always open heaven. Selalu. Langit terbuka dan berkat tercurah. Kasih karunia tercurah. Sampai berkelimpahan. Sampai berkelimpahan. Damai sejahtera, sukacita ilahi mengalir, berlimpah, memenuhi hati kita in the name of Jesus. Aku percaya pada firman-Mu, aku melangkah dengan iman-Mu. Tetap setia
Amin, amin, amin. Mari dengan segenap hati, aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian. Jadikan ku hamba. Bersama drum, mari semuanya tepuk tangan. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia. Tetap setia pada perjanjian. Amin, 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 amin. Sekarang yang terakhir, mari bersama-sama katakan aku percaya. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Mari terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan amin.